Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, mama, dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar matematika ya tentang sudut. Nah, seperti yang sudah Bu Guru tuliskan di sini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sudut. Apa sih sudut itu? Nah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang saling berhimpit atau bertemu. Nah, di bawah ini sudah dituliskan contoh dari sudut. Nah, di situ ada garis AO dan garis BO. Sekarang kita akan tuliskan. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan nama dari sudut tersebut. Nah, di sini ada titik A dan titik O. Ada garis A dan garis O. Garis AO adalah disebut dengan kaki sudut. Nah, sama seperti dengan AO ya, garis BO disebut juga dengan kaki sudut. Nah, kemudian garis O ya, titik O ini namanya adalah titik sudut. Nah, kemudian sudutnya yang mana? Nah, daerah ini ya, ini namanya adalah sudut ya, daerah yang dibatasi oleh dua buah garis ya, dua buah garis yang saling bertemu. Nah, sekarang kita tuliskan ya, kita tuliskan nama-nama sudutnya ya. Yang pertama kita tuliskan nama sudut. Nah, nama sudutnya kita tuliskan sudut A O B. Nah, pastikan O nya ya, titik sudutnya itu berada di tengah. Nah, kemudian selain A O B juga bisa juga diberi nama dengan sudut B O A. Ya, pastikan titik sudutnya itu ditulis di tengah. Kemudian kita tuliskan kaki sudutnya ya. Ini nama sudut, kita tuliskan kaki sudutnya. Nah, kaki sudutnya adalah garis AO dan garis BO. Nah, itu adalah kaki sudutnya. Sekarang kita tuliskan titik sudut. Nah, sudah tahu ya titik sudutnya? Ya, titik sudutnya adalah titik O. Ya, nah itu adalah pengertian sudut beserta contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang jenis sudut. Nah, itu ya. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Nah, ada berapa sih jenis-jenis sudut? Ya, kita mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu ada sudut lancip. Nah, contohnya seperti yang Bu Guru gambarkan ini. Bentuk sudut lancip adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sudut lancip. Apa sih pengertian dari sudut lancip itu? Ya, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, itu ya, jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh sudut lancip itu bisa kita temui ketika
ya ketika anak-anak itu sikap menghormat pada bendera. Nah, tangan anak-anak itu membentuk sudut lancip. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua itu ada sudut siku-siku. Seperti apa sih sudut siku-siku itu? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh sudut siku-siku. Nah, kemudian sudut siku-siku itu apa sih? Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh sudut siku-siku itu bisa kita temui pada ujung buku, ya seperti ini, ujung buku atau ujung kertas. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh sudut siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, seperti apa sih gambar dari sudut tumpul? Nah, sudut tumpul itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, kalau tadi sudut lancip contohnya ketika sikap tangan kalian menghormat, ya. Kemudian sudut siku-siku itu contohnya ujung buku atau ujung kertas. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sudut tumpul itu bisa kita temui ketika kalian membuka laptop. Punya ya laptop ya. Nah, ketika kalian membuka laptop itu akan membentuk sudut tumpul atau sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi tidak jenis-jenis sudutnya? Nah, ternyata ada lagi. Ya, yang keempat itu ada sudut lurus. Nah, sudut lurus itu contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah sudut lurus. Apa sih sudut lurus itu? Ya, jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, contoh sudut lurus itu bisa kita temui pada penggaris. Ya, penggaris panjang itu adalah contoh dari sudut lurus. Nah, itu tadi pengertian jenis-jenis sudut. Nah, sekarang Bu Guru punya gambar. Di sini Bu Guru ada 3 gambar. Ini gambar yang pertama, ya. Ini gambar yang kedua, dan ini gambar yang ketiga. Nah, apakah gambar yang pertama ini merupakan contoh dari sudut? Nah, ada yang tahu apakah gambar pertama ini adalah contoh dari sudut? Nah, ternyata gambar pertama ini bukan contoh dari sudut. Kenapa? Karena, ya, sesuai dengan pengertian tadi, sudut itu daerah yang dibatasi oleh 2 garis yang saling berhimpit atau bertemu. Ya, di sini maksudnya adalah 2 garis lurus. Nah, di sini ada ternyata di nomor 1 itu ada 1 garis lurus saja. Nah, kemudian yang di atasnya itu garisnya tidak lurus atau melengkung. Jadi, yang pertama itu bukan
memberikan contoh dari sudut. Nah, yang kedua, apakah termasuk sudut? Ternyata gambar yang kedua itu bukan termasuk sudut, karena di sini memang ada satu garis lurus, tetapi garis yang lain adalah garis tidak lurus atau garis melengkung. Kemudian yang ketiga, nah di sini ada gambar, apakah termasuk sudut? Ternyata juga bukan. Kenapa? Nah, di sini memang ada dua garis lurus ya, tetapi tidak saling berhimpit atau bertemu. Jadi titik ini tidak bertemu atau berhimpit sesuai dengan pengertian dari sudut tadi. Nah, itu ya. Jadi itu tadi ya, ada pengertian sudut ya, kemudian jenis-jenis sudut, dan ada contoh dari gambar yang bukan sudut. Nah, itu saja. Semoga dengan pembelajaran ini bisa mempermudahkan Ananda ketika nanti mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Semoga selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap di rumah saja, dan Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.